Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Para calon tamu Allah yang berbahagia yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala, jumpa lagi di episode terbaru podcast Melek Umroh yang disediakan, yang disajikan oleh Melek Umroh dan Inspirator Pesyiar Baitullah, di mana sudah tidak asing lagi dan lagi. Kali ini kita kedatangan tamu, tapi sebelum saya menjelaskan siapa tamunya, siapa narasumber dan temanya, silakan berjumpa kembali dengan idola kita semua, Mak Len. Mak Len, apa kabar Mak Len? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Jadi buat kawan-kawan, buat para calon tamu Allah yang belum memahami, belum mengenali Mak Len, silakan kulik-kulik siapa Mak Len. Beliau adalah pejuang, inspirator Pesyiar Baitullah, belasan tahun mengabdikan diri dan mewakafkan diri untuk melayani para tamu Allah di kedua tanah suci di Saudi Arabia, yakni di Makkah Al-Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah. Tema kita kali ini adalah tips dan trik menjaga kesehatan selama umroh. Seperti kita ketahui, dua negara, Saudi Arabia dan Indonesia, adalah negara yang mempunyai cuaca yang berbeda. Kadang juga bisa ekstrim panasnya, kadang pun di musim dingin juga bisa sangat dingin dan sangat berbeda dengan Indonesia, terutama yang di Jakarta dan wilayah-wilayah sekitar Jakarta. Untuk itu, untuk menjawab pertanyaan yang akan kami ajukan, kami tanyakan, sekaligus untuk menjadikan pedoman dan menginformasikan insight bagi para calon tamu Allah tentang bagaimana kesehatan yang mumpuni. Karena kita ingat bahwa sesungguhnya ibadah di dalam agama Islam yang menuntut dan membutuhkan stamina tinggi adalah umroh dan haji. Baik, alhamdulillah telah hadir bersama kami, bersama saya dan bersama Mak Len, perawat Bekti. Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu Bekti? Kabar alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Bagaimana dengan situasi kondisi Haramain? Apakah kangen mau kesana lagi? Oh pastinya. Oh, silakan nanti bicara dengan Mak Len ya. Tolong disegerakan ya Mak. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, para calon tamu Allah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasannya kesehatan itu adalah salah satu nikmat yang harus kita syukuri, kita jaga. Karena amanat dari Allah haruslah kita jaga, dan dengan kesehatanlah, sebab kesehatanlah kita bisa menunaikan, melaksanakan ibadah umroh yang memang benar-benar menuntut secara fisik. Mulai dari tawaf, sa'i, itu adalah perjalanan yang luar biasa bagi kita umat Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Muhammad SAW. Maka sedikit banyak saya akan bertanya berdasarkan pengalaman pribadi saya dan juga beberapa teman-teman yang memang sudah melakukan ibadah umroh, juga beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sosial media Melek Umroh pimpinan Mak Len ini, sehingga kita bisa mendapatkan jawaban yang lebih real bagaimana tandanya, caranya kita bisa menjaga kesehatan kita di Tanah Suci. Sebelum lanjut dengan perawat Bekti, jangan lupa untuk tetap follow, subscribe, like, share, dan komen di beberapa platform sosial media Melek Umroh. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang relevan terkait dengan dunia umroh dan haji yang belum kami bahas sebelumnya, insya Allah akan menjadi tema untuk membahas dan menghapus dahaga jawaban teman-teman yang membutuhkan untuk berangkat pergi haji, menunaikan ibadah haji dan umroh. Dan insya Allah bagi para saudara, bagi para tamu Allah, calon tamu Allah yang menyaksikan ini, insya Allah status calon akan hilang tahun ini dan menjadi tamu Allah di Tanah Suci pada tahun Hijriah ini tanpa menunggu tahun Hijriah berikutnya. Amin, Allahumma amin. Bu perawat, saya gimana nih manggil Kak perawat, Bu perawat? Bebas. Ibu Bekti ya, Ibu perawat Bekti. Boleh. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ini fisik ini kan benar-benar dituntut nih. Jadi kita nggak bisa nganggap remeh nih. Itu Betul. Kalau dari sisi medis, kita sebagai manusia Indonesia dengan iklim yang dua musim ya, sebenarnya juga sama sih Saudi juga, tapi akhir-akhir ini Saudi juga sudah kedapatan salju ya, sehingga dinginnya pernah saya merasakan dingin sampai dengan 6 derajat di Madinah. Ini bagaimana nih persiapan yang prima, yang baik menurut referensi dari medis nih, Bu Bekti ini? Terima kasih sebelumnya, terutama Mak Len yang sudah memberikan pengalaman langsung di Madinah dan Mekah
dua kota yang super istimewa di dunia ini. Kebetulan kalau ke Baitullah itu sempet di suhu yang sangat ekstrim panas. Sama yang ekstrim dingin juga saya. Kita pengalaman kayaknya iya. Dok, ya. Jadi kalau misalnya yang pastinya umroh memang ibadah fisik. Jadi sebaiknya memang semua jamaah paham kalau memang suhunya di sana itu sangat ekstrim gitu. Betul. Kalau dingin bisa dingin banget, kalau panas juga panas banget. Bedanya panasnya di sana dengan panasnya di sini itu, di sana itu kita entah kenapa tidak berkeringat gitu. Kering ya, kayak kering gitu ya Bu ya? Panas tetapi lembab. Jadi sering menyebabkan radang tenggorokan. Dan biasanya jamaah karena rasanya panas gitu, cenderung lebih suka minum kayak ya memang di sana juga ya qadarullah orang pada sedekahnya air dingin ya. Betul banget. Iya, jus ya kan. Buah-buahan juga ya? Iya, buah-buahan sih sebenarnya aman ya. Cuma kalau beberapa orang Indonesia ya kita sadar kita minum jus aja jarang ya. Betul. Apalagi minum jus dengan kondisi yang dingin pada saat kita kelar tawaf, kelar sa'i gitu, atau mungkin sekedar abis melaksanakan ibadah wajib di haram, keluar tuh banyak yang nawarin halal gitu kan. Akhirnya ya tergoda gitu. Sementara kalau cuaca ekstrim kayak gitu, tubuh kita tuh kan sebenarnya membutuhkan cairan lebih banyak. Betul. Tapi tentunya tidak dengan cairan yang suhunya jauh lebih ekstrim ketimbang suhu tubuh kita gitu. Jadi kalau saran saya sebenarnya zam-zam aja itu usahakan yang tidak dingin gitu. Yang normal aja ya, biasa yang aja. Suhu normal. Karena untuk kondisi jamaah Indonesia itu ya memang tidak sekuat mungkin jamaah Eropa gitu kan. Atau Asia bagian selatan iya, yang betul, juga lebih besar, yang fisiknya juga lebih besar gitu. Terus rata-rata jamaah Indonesia itu ya udahlah berangkat umroh aja. Mereka nggak ngebayangin tawaf 7 kali sekian kilo itu dilanjutkan dengan sa'i yang mereka nggak yang mereka nggak pakai fase rebahan dulu kan. Iya, betul. Langsung. Langsung. Abis tawaf itu 7 kali sekian, 7 putaran kali sekian meter. Berapa itu Ustaz? Kalau hitungan saya sih, kalau yang terdekat dari Ka'bah itu tawaf itu satu putaran itu sekitar 500 meter. Ya, dikali 7. 3,5 kilometer. Betul, apalagi pun sama dengan sa'i. Iya, apalagi kalau jamaahnya usianya di atas 50. Lansia, iya. Dan memang di sininya mereka juga kebiasaannya bukan kebiasaan yang aktivitas tinggi gitu. Aktivitas fisiknya masih normal, biasa-biasa aja ya. Betul. Jadi kalau saran saya ya pastinya kalau dari kami saya berbicara dari segi kesehatan ya Pak. Ya, baik Bu. Justru itu memang yang kami ingin jawabannya. Jadi pastinya APD, alat pelindung diri. Apa sih APD? Yang simpel-simpel aja. Topi, payung, kacamata, yang pastinya mungkin tidak digunakan pada saat ihram ya. Betul. Tapi kan kita butuh itu di luar ihram. Karena kan sebenarnya umroh dan ihramnya itu kan paling cuma 2 atau 3 kali ya. Betul. Sementara kita akan di sana 9 sampai 12 hari gitu. Jadi selepas dari itu ya harapannya menggunakan APD. Kemudian alas kaki. Banyak banget jamaah yang dari luar Jakarta ya, terutama pada saat saya tugas gitu. Itu karena ubinnya tuh adem banget, masya Allah ya. Iya betul. Tapi suhunya panas banget. Jadi mereka tuh kayak pengen buru-buru buka alas kaki gitu. Dan pada akhirnya karena yang perbedaan suhu tadi, badannya lagi panas banget, ubinnya dingin banget, pecah-pecah. Iya, kaget ya Dok ya. Iya, untuk yang punya diabetes pecah-pecah bukan hal biasa. Wah, bahaya. Iya, jadi luka. Ya Allah. Iya, cuma gara-gara perbedaan suhu tadi gitu. Jadi kalau misalnya memang sedang tidak ihram, laki-laki itu pakai pakai kaos kaki juga boleh kan ya? Iya, boleh pakai alas kaki. Jadi ya sebaiknya ya memang menjaga banget perbedaan suhu tubuh gitu. Karena yang banyak menyebabkan jamaah meninggal pada saat haji itu kan karena suhunya di atas 50 ya. Itu heat stroke sebenarnya. Allah. Serangan panas gitu. Itu yang sangat dikhawatirkan ya. Iya. Jadi kira-kira seperti itu sih. Kalau dari sisi medis, kalau memang para calon tamu Allah ini cukup aware ya Bu Bekti,
persiapan apa sih ya kira-kira yang minimal, persiapan minimal fisik? Kira-kira apa? Apakah kalau saya pribadi waktu pertama kali mau melakukan umroh, saya jalan kaki selama seminggu, jalan ba'da subuh tuh. Iya, Jadi saya coba melatih kaki karena saya ingat itu kurang lebih sekitar 7 km dalam satu rangkaian umroh. Itu tidak kurang dari 7 km. Iya, betul. Sehingga memang harus ada persiapan sehingga tidak kaget nih kaki. Iya. Begitu Bu. Itu kalau umroh ya. Iya. Kalau haji masih harus Lebih lagi. dari Mina ke Jamarot untuk ngelempar jumroh. Aduh, itu jauh banget itu. Kalau menurut saya 1 minggu sih kurang ya. Kurang ya? Biasanya orang merencanakan umroh atau haji itu nggak ada yang 1 minggu, Pak. Pasti berbulan-bulan sebelumnya. Bertahun-tahun ada ya, Mak? Bahkan, Yang bertahun-tahun. nabung dulu sama emak sampai setahun 2 tahun baru berangkat fix juga ada. Nah, di jeda waktu itu harusnya sih membiasakan diri Mulai gitu. dibiasakan, Iya, ya? betul, membiasakan diri untuk jalan pastinya karena memang walaupun katanya yang tidak kuat menjadi kuat, yang kurang sehat menjadi sehat, tapi kan ikhtiar maksimal itu wajib. Betul, gitu. kodratnya manusia tetap harus Betul. ikhtiar. Jadi sebelum berangkat itu ya baiknya membiasakan jalan. Kalau dari segi karena di sini saya berbicara sebagai perawat ya. Dari pemerintah itu ada regulasi untuk mewajibkan vaksin gitu. Oke, vaksin apa tuh Bu Baik itu bisa dijelaskan? Kalau sebelumnya itu hanya meningitis ya. Meningitis. Iya, tapi karena waktu itu ada COVID dan ya kan pas COVID kita tahu ya keberangkatan ditiadakan dan Betul. lain-lain. Jadi pemerintah menambahkan vaksinnya flu. Di bulan April 2025 itu bahkan pemerintah menambahkan vaksin polio. Gitu. Nah, justru saya bertanya nih sebagai tenaga kesehatan, apa yang membuat jamaah atau sebagian biro travel itu tidak mensosialisasikan si vaksinasi itu kepada jamaah gitu. Padahal itu vital dan penting iya, ya. Bu Bati padahal ya. iya, itu demi kan keselamatan jamaah sendiri dan kesehatan. karena kan ya. pemerintah pastinya maunya jamaah kesana sehat, pulangnya sehat. Nggak bawa penyakit juga betul, kan, karena bercampurnya betul. ribuan, ratusan ribu bahkan pada saat haji itu jutaan iya. ya. Oleh-olehnya boleh cukup korma sama jam-jam. Ya, Pemirsa. itu oleh-oleh yang diharapkan oleh kamu di sini ya. Janganlah bawa penyakit. Jangan bawa virus. Jangan gitu. bawa virus. Baik, Bu Bekti. Sedikit kita tahan, saya mau tanya sama Mahlen karena tadi ada keterkaitannya antara informasi yang mungkin belum tersampaikan. Iya. Karena memang kita tahu Saudi itu kadang-kadang yang Maya mengeluarkan aturan sebentar aja mungkin bisa direvisi. Jadi hal-hal seperti itu mungkin coba kita ingatkan lagi ke travel. Tapi saya mau tanya nih dari Mahlen sebagai dari sisi bisnis travel owner ya. Hal-hal seperti itu kalau untuk makhluk itu sudah diinfokan ya ke jamaah ya. Sudah Dan itu satu pertama. Kedua, apakah pada saat manasik atau di luar manasik sebelum keberangkatan, Malen itu mengingatkan bahwa ini tuntutan fisiknya lumayan tinggi loh. Apakah para calon jamaah ini sudah siap mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan bersiap-siap membawa obat-obatan, bersiap dengan latihan fisik mulai dari jauh-jauh hari atau bahkan 1-2 hari menjelang penerbangan kan banyak tuh yang overexcited ya Bu Bekti ya. Iya betul. Disarankan untuk tidur yang cukup. Apakah pernah menjalankan hal seperti itu sehingga jamaah juga aware? Oh iya, melek umroh paling pernah ngingetin nih. Akhirnya dicek ulang lagi, ambillah obat-obatan, kemudian cobalah tidur dengan cepat atau melatih fisik. Bagaimana Mak dari Mas sendiri? Baik Bang Sam. Jadi memang kalau di travel kami itu pasti sudah dikondisikan di setiap manasik. Pokoknya setiap manasik itu sudah diingatkan poin to poin, obat-obatan yang sekiranya itu maaf kata kalau misalnya jamaah ada yang berkebutuhan khusus dalam arti dia itu sakit yang seperti saya bilang kemarin sakit misalnya darah tinggi terus dia harus minum obat. Betul. Ya kan pokoknya jamaah yang minum obat kontinu selain daripada kami juga obat-obat umum ya yang mungkin bukan obat-obat yang memang tidak diberikan ketika jamaah itu tidak minta seperti itu kan. Jadi jamaah memang kami kondisikan untuk membawa obat-obatan yang mana obat-obatan itu yang cocok sama mereka. Kita kan nggak paham nih. Betul, masing-masing badan kan beda. Betul. Ya. Ditambah juga kalau misalnya di Saudi obat-obatan di Saudi juga belum tentu cocok kan sama jamaah-jamaah Indonesia. Jadi hal-hal itu juga sudah kami informasikan dan komunikasikan, ingatkan kepada mereka ya kan,
baik dari setiap manasik selanjutnya juga di WAG group ya kan, kami ingatkan juga ya kan. Jadi sudah berulang kali diingatkan kali, betul. Ya? Nah, untuk menjaga untuk hal kesehatan ini sangat fatal karena kenapa? Kalau umroh 9 hari, 12 hari sementara adaptasi nih kalau saya lihat karena saya bolak-balik ke sana, adaptasi jamaah Indonesia itu akan menjelang di hari kelima, ya kan? Nah, kadang menurunlah staminanya, ya kan? Karena tadi kurang tidur, ya kan? Mereka tidak terbiasa dengan ketika azan mereka harus bolak-balik masjid. Ya mungkin kalau di sini banyak jamaah-jamaah yang misalkan perempuan itu sholatnya memang di rumah, ya kan? Tapi di sana di sana mau tidak mau harus ke masjid, ya kan? Ditambah lagi manajemen waktu yang mungkin mereka tidak terbiasa ketika di sini ada aktivitas di sana full untuk urusan ibadah, tapi mereka mungkin tadi kembali lagi tingkat ketawakalan itu kan dimulai dari saat daftar. Betul. Artinya tingkat ketawakal dimulai dari saat daftar, mereka itu sebenarnya sudah mempersiapkan seperti yang pernah kita podcastin sebelumnya ya Bang Sam ya. Apa sih goalnya? Ya. Ya, ke rumah Allah tuh tujuan utama. Goalnya apa? Kalau kita goalnya bertamu, ya kan? Berarti segala sesuatunya itu kita persiapkan dengan luar biasa, ya kan? Bukan cuma mempersiapkan fisik, ya kan? Mempersiapkan hal-hal ketika ke sana itu kita nggak kaget dan ketika cuaca panasnya Saudi dengan di sini kan beda ya. Kalau di sini panas masih ada pepohonan. Kalau di sana kan murni batu dan pakai pasir. Ya otomatis debu itu luar biasa. Makanya kadang saya ingatkan kalau misalnya jamaah mau keluar silakan pakai double masker, ya kan? Masker yang pertamanya itu kering, masker keduanya itu basah agar debunya itu bisa tempel, tersaring seperti itu, ya kan? Tapi kadang itulah tadi, ketika kita selalu mengingatkan batas ikhtiar kita mengingatkan, tapi kembali lagi kadang kepada jamaah yang lupa, ya kan? Seperti itu, mau ke eksekusi, ya kan? Atau sengaja berbagai macam alasan. Nah, kami sendiri pun harus siap. Harus siap seperti menerima seperti itu. Betul. Kalau misalnya jamaah sampai nggak pakai ya sudah mau diapain. Seperti itu setiap jamaah, atau mereka lupa, kadang cepet-cepet. Kadang kondisi perjalanan yang 9 jam kalau pakai direct flight, terus 13 jam kalau pakai transit, atau bisa 15 jam pakai transit itu dengan umur kita yang di atas 40 tahun itu udah sangat berbeda Bang Sam, bukan seperti dulu jet lagnya, ya kan, menyesuaikan jam waktu tidurnya dan lain sebagainya. Itu juga akan mempengaruhi fisik jamaah, ya kan? Baru pertama kali terbang betul. Udara di kabin pesawat betul, seperti itu. Jadi ya kami tetap memastikan agar jamaah itu beribadah, tapi juga tolong jaga kesehatan. Jangan pula nanti mereka baru sampai full itikaf tanpa tidur, ya kan, dan lain sebagainya, ya kan, mengorbankan sifat-sifat. Walaupun sebenarnya itu baik. Tapi jangan sampai ketika mereka drop dan sakit justru ibadah hari-hari selanjutnya jadi tertunda, seperti itu Bang Sam. Ya insya Allah sih kalau di kami tetap terus-menerus kami komunikasikan dan kami ingatkan. Nah, di setiap hari pun jaga kesehatan, jaga waktu istirahat, ya kan? Ya apalagi jamaah Indonesia yang sering tawaf di pasar, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi intinya itu adalah dari Melek Umroh sendiri, baik di Jakarta, di Indonesia maupun di sana, secara offline dan tour leadernya pasti akan mengingatkan terus menerus. Pembimbingnya semua pasti akan mengingatkan, sebisa mungkin mengingatkan bahwa sebenarnya bawelnya Melek Umroh itu bukan bawel semata-mata bawel, tapi guna kebaikan mereka, kesehatan mereka, karena lagi-lagi kita sadari perbedaan cuaca itulah yang paling signifikan yang sangat mengganggu sekuat-kuatnya orang Indonesia. Kalau udah pindah negara seperti ke Arab Saudi dengan penerbangan yang begitu panjang, tekanan udara di dalam kabin pesawat juga tidak sebaik di darat, kemudian landing kuping berdengung, ya kan, terus lagi kadang-kadang sudah lemes duluan, apalagi kalau yang terbang itu mereka tidak
tidak mengetahui bahwa sebenarnya penerbangan panjang itu long haul itu kalau kita sadar kita butuh stretching ya Bu. Betul, Betty, ya. betul. Nah ini kan hal-hal yang tidak semuanya dipahami oleh mereka. Itulah fungsinya melek umroh ya para calon tamu Allah, selalu bawel mengingatkan kebaikan guna demi kesehatan para calon jamaah. Bu Bekti, saya kembali ke Bu Bekti nih. Nah pertanyaan, tadi kita sudah bicara perbedaan cuaca yang sangat signifikan, panas-panas banget, betul, dingin-dingin banget. Tapi kalau kita mencoba mengantisipasi itu, bagaimana dari sisi medis untuk melawan tanda kutip ekstrimnya panas atau ekstrimnya dingin dengan pola makan? Mungkin bisa kasih saran Bu Bekti, bagaimana pola makan atau asupan gizi apa yang harus kita makan untuk bisa survive melawan perbedaan cuaca yang ekstrim dibandingkan Indonesia? Kalau untuk kalau itu kan hubungannya sama imunitas ya. Dan karena di sana itu rata-rata cuacanya panas kan. Yang paling penting itu dan utama itu adalah menjaga kecukupan cairan sih. Kecukupan cairan, betul, jangan sampai dehidrasi ya. Betul, karena kan memang ya mungkin kita sama-sama tahu ya, jarang ada orang yang meninggal kelaparan, tapi banyak orang yang meninggal karena kurang cairan, dehidrasi. Ya. Karena kan kalau kurang nutrisi pasti kan paling cuma busung lapar. 9 hari nggak akan bikin busung lapar juga dan gitu. Secara teori tidak mengancam nyawa ya. Tapi kalau orang kurang cairan itu bisa mengurangi konsentrasi, bisa mengurangi tingkat kesadaran, awareness dan segala macam gitu. Jadi intinya sih penuhi kebutuhan cairan dan pastikan suhunya itu tidak terlalu ekstrim. Kayak dingin banget atau gitu. Iya. Gitu ya. Boleh sih sesekali minum es kopi karena es kopinya memang enak. Tapi pastinya dinetralisir dulu suhunya sebelum minum es kopi, mungkin ya minum jam-jam dengan suhu netral dulu gitu. Oh, satu lagi ternyata selain perbedaan iklim, jamaah yang saya temenin itu rata-rata bilangnya gini, kan baru tidur, kok udah pagi sih? Ya kan, terus pernah ada yang nyoba puasa kan ya, karena waktu saya hajian itu kan suhunya 50 kan ya. Katanya, ini udah panas banget, kok nggak buka-buka ya gitu. Jadi kayak siangnya lama gitu kan ya. Betul banget pada saat musim panas ya. Iya. Hampir menjelang Iya. Kok nggak buka-buka ya katanya gitu. Mana udah aus banget gitu kan gini ya, mungkin mereka bukan ngeyel ya, tapi namanya waktu itu kebetulan yang saya ceritakan haji ya. Karena kan ya kapan lagi saya haji, saya nunggunya udah 20 tahun gitu kan. Betul. Sementara puasa pada saat Arafah itu kan kita tahu pahalanya. Jadi yang mohon maaf ya usia kayak udah bapak-bapak 50 tahun ke atas, 40 tahun ke atas itu memaksakan diri untuk puasa. Padahal kan dijelaskan juga, mohon koreksi kalau saya salah, untuk yang sedang berhaji itu tidak puasa pun tidak apa-apa gitu. Jadi puasa itu dilakukan oleh yang tidak berhaji yang di Indonesia gitu. Yang di luar betul, yang di luar sana. Nah, mereka memaksakan itu. Terus mereka nanya, Sus, ini kapan bukanya ya? Saya bilang kan saya mau bilang gini ya, kenapa tadi puasa sih? Udah tadi di sini panjang gitu kan waktu siangnya. Tapi sepertinya kalau misalnya saya pas berangkat umroh pun kayaknya emang durasinya lebih pendek kan ya malamnya ya. Memang di Saudi itu malamnya lebih pendek. Jadi jamaah baru istirahat habis sholat isya ya. Nggak mungkin kayaknya kalau jamaah siapapun yang paling sederhana hidupnya pasti tetap belanja. Sampai hotel tuh jam 10 itu paling cepat kan ya. Itu mereka baru tidur rata-rata jam 11, setengah 11. Nah, jam 3 udah bangun lagi. Jam 3 tuh mereka udah bangun lagi, bayangin mereka hanya tidur segitu loh. Tidur hanya sekejap aja. Tidur hanya sekian jam dengan aktivitas yang Masya Allah ya, memang itu kekuatan Allah ya. Betul. Mereka udah ke masjid lagi, rata-rata pulang dari masjid itu duha. Iya. Karena tanggung ya, dari subuh itu tanggung. Dan mereka tidur ya hanya 30 menit atau paling lama ya hanya 2 jam, kemudian udah azan zuhur lagi. Jadi memang intensitas sholatnya juga, karena mungkin para calon tamu Allah juga bisa membayangkan bahwa sesungguhnya ke masjid untuk melakukan sholat fardu, terutama di Masjidil Haram di Mekah, itu tidak mudah, butuh perjuangan ya Mak ya, Bu ya. Karena kalau kita sudah masuk di dalam, sayang kayaknya buru-buru keluar. Karena kita bisa menikmati adem, tenang, damai. Jadi benar apa kata tadi Bu Bekti,
yang mau sholat subuh jam 3 sudah berangkat, pulangnya ba'da duha. Iya. Karena jarak antara subuh, syuruk dan duha sangat dekat. Betul. Jadi sangat disayangkan. Jadi kembali lagi para calon tamu Allah, jika memang Allah berkehendak pada tahun ini menjadi tamu Allah di kedua tanah suci, persiapkan fisik secara baik, manfaatkan waktu sebaik-baiknya di dalam masjid karena begitu luar biasa keberkahan, fadilah sholat di dalam Masjidil Haram terutama di Makkah Al-Mukarramah. Bu Bekti, kita tahan sedikit sebentar. Saya mau coba menyambungkan apa yang tadi Bu Bekti katakan ke Mak Len tentang kering atau dehidrasi bagi para calon jemaah. Mak, bagaimana treatment melek umroh di kedua tanah suci untuk minum para jamaah, Mak, di luar air zam-zam? Tapi kadang-kadang kalau memang para jamaah memahami, mereka pasti akan berlomba untuk membawa air zam-zam minum. Itu akan lebih baik lagi. Tapi setidaknya ada tindakan preventif, tindakan pencegahan dari tim Mak melek umroh, terutama pada saat musim panas, untuk menjaga para para jamaah ini tidak kekeringan dengan menyediakan air. Bagaimana treatment yang dilakukan Mak oleh tim di sana, Mak? Kami sih sampai saat ini sih belum ada treatment yang begitu spesifik ya, tapi ada beberapa hal yang mungkin nanti ke depannya itu akan saya jalankan dan saya trial ya, apakah treatment ini tuh berhasil gitu ya. Karena jujur saja ya, saya waktu hajian ya, 2 kali hajian itu ya, itu dalam suhu memang 51 ekstrim juga, ya? Sampai 49 derajat lah pokoknya ya. Nah, tapi tadi aku bilang gitu, banyak orang tuh bilang, Mak, kamu tuh lelah, tapi kok kamu nggak batuk? Ya kan, kalau kamu nggak batuk, terus kamu nggak batuk yang berkepanjangan nih. Selama 2 kali hajian itu, ya kan, terakhir kemarin walaupun luar biasa ya. Jadi saya tidak mengalami yang namanya batuk, ya kan, paling demam, capek itu betul ya, lelah awal manusiawi, paling saya istirahat. Tadi selain daripada saya menjaga minum, dan minumnya itu juga saya kondisikan ketika tubuh saya memang lagi haus banget. Itu kan memang es itu kan luar biasa ya, menggiurkan ya, tapi dan ditambah lagi airnya di Saudi itu nggak murni, memang air dari sumur kan nggak ada kan, dia kan memang penyulingan kan, seperti itu. Jadi mau tidak mau saya itu melakukan salah satu hal yang memang nggak tahu ya, tapi memang saya sendiri sih yang coba ya. Satu, saya ketika minum itu positive thinking, bahwa segala apa yang saya minum itu adalah obat. Nah, terus saya jaga energi saya, Bang Sam. Energi gimana tadi, tuh caranya tuh, Bang? energi untuk tidak pernah punya prasangka buruk terhadap minuman. Walaupun itu saya waktu itu dikasih Coca-Cola. Waktu saat hajian saya dikasih Coca-Cola, saya dikasih Pepsi, ya kan, minum-minuman yang bersoda lah. Nah, ketika ada yang ngasih minuman bersoda, pokoknya saya bilang ini minuman, saya pusatkan pikiran saya tuh, ini rezeki dari Allah. Artinya saya memang lagi butuh ini. Ya udah saya minum. Artinya tubuh saya lagi butuh ini, saya minum dengan pikiran dan energi yang positif. Nah itu, makanya ketika pulang haji, walaupun ibaratnya treatmentnya sampai 1 bulan, alhamdulillah pulang di sini itu boleh tanya nanti sama suami saya ya, saya itu nggak ada demam atau apa, cuman kecapean saja. Nah, capek karena lelah, jet lag. Cukup dengan tidur ya. Iya, recovery-nya cukup dengan tidur, dan saya tidak ke dokter. Makanya sampai, Mak, kok lu nggak batuk ya? Kok lu nggak ini ya? Banyak teman-teman yang bilang, tadi apa yang saya makan dan minum positive thinking. Dan positive thinking terhadap apa yang memang saya butuh itu. Ketika Allah menjamu saya dengan itu, artinya tubuh saya lagi butuh itu. Jadi ya bismillah. Kalau misalnya saya harus minum air dingin, adanya air dingin, ya sudah, berarti saya butuh itu. Walaupun kalau mau dipikir-pikir waktu saya hajian kemarin, itu yang namanya air es itu saya siram-siram ke muka ya, kata Pak, ya sudah bismillah, karena saya memang lagi butuh. Baik, para calon tamu Allah. Jadi dari cerita penjelasan Malen, saya berani menyimpulkan untuk saya pribadi, insya Allah kalau memang para calon tamu Allah juga setuju, bisa dicoba.
Ternyata obatnya adalah satu jika menghadapi permasalahan kesehatan di tanah suci. Apakah itu obatnya? Selalu husnuzon sama Allah. Itu adalah obat terbaik. Insya Allah buat zohir batin diri kita seperti yang Mak Len jalankan. Insya Allah semuanya akan menjadi hal yang baik-baik saja. Bahkan sekelas Mak Len hanya perlu tidur aja untuk memulihkan tenaga ya Mas setelah tiba di Jakarta. Jadi tidak ada penyakit yang aneh-aneh dan dibawa-bawa. Mak, sebelumnya Bu Bekti saya tahan sedikit. Saya ingin menyampaikan informasi bahwa Mak Len ini mempunyai program baru umroh khusus lansia. Nama programnya adalah Umroh Ramah Lansia, di mana para saudara-saudaraku, para calon tamu Allah yang ingin memberikan hadiah terbaik dalam kehidupan kedua orang tuanya, menerbangkan mereka, memberangkatkan mereka menunaikan ibadah umroh di tanah suci, tidak perlu khawatir. Jika saudara-saudara tidak mempunyai waktu yang cukup atau jika tidak mempunyai biaya untuk memberangkatkan saudara-saudara juga mendampingi ayah dan bunda, insya Allah Mak Len dengan program umroh ramah lansianya bisa menampung, bisa mengakomodir dan melayani setiap langkah orang tua yang ikut bersama dengan rombongan program umroh ramah lansia. Karena mulai dari pendampingan di bandara, kemudian pendampingan di kamar hotel, pendampingan ibadah, bahkan sampai pendampingan dokumentasi dan makanan khusus untuk orang lansia itu diatur sedemikian rupa sehingga kita sebagai anak tidak perlu mengkhawatirkan, insya Allah, karena semuanya dibantu oleh tim lapangan Mak Len di tanah suci di Makkah dan Madinah. Dan satu lagi, kita tahu orang tua itu memang zaman sekarang orang tua kita memang gaptek ya Bu Bekti, Mak Len. Tapi nggak usah khawatir, karena setiap kamar yang sudah tersedia diisi oleh para orang tua kita itu akan dikoordinir oleh satu pendamping untuk memberikan update terbaru ke ahli keluarganya di Indonesia. Jadi tidak ada alasan kekhawatiran, wah bapak saya belum ngabarin nih, lagi udah selesai umroh belum nih, wah bapak saya udah selesai umroh belum. Insya Allah semuanya terupdate ya Mak ya. Betul. Mungkin Mak Len mau tambahkan sedikit biar lebih jelas lagi para calon tamu Allah Mak tentang program ini. Baik Bang Sam, bagi masyarakat dimanapun berada, calon-calon tamu Allah ya, yang tidak sempat ya mempunyai orang tua untuk didampingi ya, insya Allah kami mempunyai program yang baik dan bisa mensupport para lansia ya. Insya Allah program ini akan dibuat 1 tahun 3 kali ya, 1 tahun 3 kali Bang Syam. Nanti dimulai di tanggal 31 Juli ya, dan seterusnya nanti akan kami update ya. Dan pengen bertanya, pengen mengetahui bagaimana treatment kami untuk mengurus jamaah umroh ramah lansia, baik dari sisi ibadah, dari sisi kesehatan, dari sisi detail makanan yang akan kami berikan kepada jamaah lansia dan kepada jamaah-jamaah yang juga berkebutuhan khusus, misalkan disleksia maupun demensia, sekaligus jamaah yang pengen berangkat, jamaah yang menggunakan kursi roda. Insya Allah silakan konsultasikan ke Inspirator Pesyiar Baitullah. Insya Allah kami akan memberikan penjelasan detail kepada calon-calon tamu Allah yang mana mereka adalah lansia semua. Begitu Bang Sam. Baik para calon tamu Allah, ini nomor telepon, nomor WA, silakan dihubungi. Nggak usah ragu, nggak usah khawatir, insya Allah, karena Inspirator Pesyiar Baitullah dan Melek Umroh melakukan syiar dari hati, dan insya Allah dari hati untuk hati, demi ridho Allah Ta'ala. Begitu ya Mak Len ya? Betul Bang Sam. Baik para calon tamu Allah, kembali saya coba lanjutkan ke Bu Bekti. Bu Bekti, ini cukup menarik dan sangat inspiratif banget ya informasi-informasi, insight yang Bu Bekti berikan. Saya ada pertanyaan. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi saya kebenaran waktu Idul Fitri tahun 2019 itu sebelum Covid ya, di Madinah sampai 2018 di Madinah sendiri sampai dengan siang itu 46 derajat, malam itu 40 derajat. Begitu masuk Madinah di hari kedua, saya mulai merasakan batuk tuh. Saya mulai merasakan batuk, tapi batuknya perih dan kering. Saya coba minum dengan berbagai macam air minum, air zam-zam, saya coba usahakan untuk dapat menurunkan bismillah segala macam. Yang saya luput adalah
bagaimana persiapan saya jika ada tanda-tanda atau body alert seperti itu bahwa ada salah satu di organ tubuh kita yang sudah mulai akan diserang nih. Bagaimana pertahanan kita itu dan dengan cara apa kita bisa merecover untuk mencegah serangan itu secara medis, Bu? Mungkin dari sisi suplai makan atau minum atau mungkin aktivitas fisik lainnya? Oke, siap. Kalau tubuh itu biasanya ngasih alarm yang pertama adalah mungkin kalau kita sebutnya meriang ya. Meriang. Ya, cuma kalau di kami itu pastinya febris atau agak demam gitu. Demam. Berarti itu tandanya memang tubuh sedang melawan virus gitu. Jadi tanda utama pada saat ada infeksi itu kan berarti ada peradangan ya. Peradangan. Itu biasa demam. Sebenarnya sih semuanya pasti paham ya, pasti tahu gitu. Atau minimal, napasnya panas. Ya pasti kan napasnya panas tuh. Betul. Iya. Nafasnya panas, terus kering, tapi kan mungkin rasanya kayak wajar emang udaranya lagi panas gitu. Kalau saran saya sih memang madu gitu. Madu ya? Ya pastinya harus jeli juga memilih madu karena rata-rata madu isinya cuma gula. Iya. Karena jarang ada orang jual madu asli ya. Kalau misal asli pastilah harganya mahal gitu. Betul. Atau vitamin-vitamin yang memang sudah dipersiapkan sejak dari Jakarta. Jadi kembali lagi ya, sebelum tawakal ada ikhtiar. Betul. Jadi betul memang kita husnuzon aja sama Allah gitu. Karena sebelumnya apa? Sebelumnya kita udah ikhtiar kok. Kita udah minum vitamin, udah bawa madu gitu. Tapi pengen banget nih ngerasain es yang dikasih halal-halal itu. Ya nggak apa-apa gitu ya. Udah minum aja, nikmati aja betul. gitu. Toh itu juga rezeki gitu. Betul. Tapi kan sebelumnya kita paham ya bahwa memang pada saat kondisi lagi panas-panasnya dimasukin es, timbullah si radang itu ya kan. Jadi sebelumnya ya mungkin usahakan untuk minum yang untuk menetralisir dulu gitu. Tapi kalau sudah terjadi radang itu kan sebenarnya tidak memerlukan obat ya. Dia akan pulih dengan sendirinya antara 5 sampai 7 hari tergantung kondisi tubuh masing-masing gitu. Ada orang yang kasih steroid, tapi kan ya saya nggak anjurkan ya, karena sebenarnya pertama cari obat itu di apotek ya buat saya ya terutama ya yang bisanya cuma naam sama sukron, betapa susahnya saya nyari obat waktu ada jamaah yang memang butuh obat kan ya, kebetulan obatnya itu obat mohon maaf psikis gitu kan ya, artinya saya harus beli obat tidur yang ini gimana caranya ngomongnya assalamualaikum gitu gitu kan ya, aduh betapa sulitnya ya, tetap sih dianterin ya sama guide-nya sama si mutawifnya, tapi kan mutawifnya pun tidak paham masalah obat. Iya, bilang hanya paham bahasa aja. Iya, bilang gangguan tidur. Hah, gangguan tidur? Apa ngomong Arabnya? Gitu ya kan? Puyeng Jadi juga bahasa medis gitu. itu memang harus bisa dikuasai juga ya, Bu Iya, ya. tapi sekarang itu alhamdulillah di sana itu bahasa Inggris mereka agak ini ya. Sudah mulai membuka diri ya. Dan enaknya itu ada Google Translate. Yes, iya, betul. itu sangat membantu. Sarana memudahkan. Iya, tapi kalau saya boleh sharing sebelum Mak Len mengadakan program yang ramah lansia, saya pernah berangkat umroh sama ibu saya. Tanpa program itu pun ibu saya merasa nyaman. Dan mau balik lagi, doakan tahun depan. Amin. Kita balik lagi rame-rame. Insya Allah kita semua Amin. dan para calon tamu Allah yang menyaksikan ini, ya insya Allah doa kami adalah tidak perlu menunggu tahun hijriah lagi berganti. Betul. Tahun ini juga insya Allah, Amin. apakah umrah atau haji, Amin. kami hanya bisa berdoa memohon kepada Allah. Allah mampukan, Allah panggil semua yang terlibat dalam program ini, dalam acara ini, karena memang insya Allah program ini adalah program lillahi ta'ala, memberikan edukasi, memberikan berbagi pengalaman, seperti itu ya Mak ya. Betul. Mak, saya mau tanya, kalau ada jamaah dari Mak Len ini tidak sehat, tapi dia memaksa dalam arti contoh, pokoknya saya harus ikut tawaf, atau saya tetap harus ikut rangkaian umroh, tapi secara medis Bu Bekti Tidak istitoah. Tidak istitoah. Ini bagaimana nih dari sisi Malen dan dari sisi Bu Bekti nih? Aduh, ini berat ini. Ini harus dipahami kan oleh. Saya jawabnya berdasarkan kesehatan. Apa berdasarkan keinginan ya? Iya, aduh berat ini. Jadi saya pribadi inginnya benar-benar Bu Bekti menjelaskan secara medis supaya para calon tamu Allah juga memahami bahwa
jika hal terburuk terjadi, ini sudah diprediksi secara teoritis oleh medis. Betul. Dan bagaimana teknis implementasinya oleh timnya Malen, ini juga kan akan membantu meringankan tim yang bekerja. Sehingga jangan hanya gara-gara satu orang memaksa, jamaah lainnya terlantar. Ini loh, yang harusnya kita bisa meninggalkan mudorot, malah bisa ngurusin mudorot, yang ada akhirnya malah jadi mudorot semua gitu. Ini bagaimana nih tanggapannya nih Mak Len dan Bu Bekti? Ya silakan Mak. Saya dulu ya. Iya, Makasih Pak. Siapa lebih siap? Bu baik pernah sih ya jamaah ada jamaah yang seperti Bang Sam katakan tadi, tapi sebelumnya kami kasih pengertian tadi ya, mudaratnya juga ya kan, nggak susah ya menjelaskan ya kan, ya. terus lebih kepada dirinya sendiri, terus teknisnya juga kami kasih tahu jika ini kan taopsa ini kan memang luar biasa ya, dilakukan ya memang benar-benar fisik ya kan. Nah kalau kami akan tawarkan juga kalau misalnya mau dia tetap maksa jalan kaki ya kan, tetap maksa mau berjalan ya, tapi tetap kita harus memberikan saran jalannya jangan ngikutin rombongan. Jadi harus pelan-pelan dengan syarat dia memang bisa melakukan itu tawaf-sa'inya itu pelan-pelan ya, dengan bacaan dia sendiri. Nah, selanjutnya kami akan memberikan pengertian dengan tahap selanjutnya. Karena kenapa? Kami akan memberikan satu contoh case ketika dia memaksakan terus dia drop. Nah, pada saat karena kan umroh itu kan gak lama ya, 7 hari ya. Pada saat satu titik dia sakit, mungkin dia akan nggak bisa pulang, ya kan? Nah, karena kenapa? Maskapai tidak akan pernah mengizinkan orang yang sakit. Pasti. Nah, seperti itu, ya kan? Nah, hal itu tuh sangat luar biasa ya. Saya tuh sering mendapatkan case-case dan saya sendiri tuh langsung harus bernegosiasi, menangani dan lain sebagainya. Nah, ketika saya ngomong kayak begitu, mereka mulai kebuka pikirannya. Jadi memahami kepada jamaah ada case seperti ini itu nggak cuman dari sisi ibadah. Oh iya, biarkan mereka kan kuat dan lain sebagainya, tapi kita lanjutkan dengan teknis-teknis selanjutnya, bahwa ibadah itu gak cuman di saat ini, tapi ada hal-hal yang harus mereka pikirkan. Kalau misalnya mereka bersiap ketika nanti mereka jatuh sakit karena maaf kata, walaupun belum ada ceritanya karena kecapean, terus mereka kecapean terus akhirnya drop, ya kan, akhirnya mereka nggak bisa pulang, mereka harus siap itu. Nah kalau kata mereka siap, ya kan, nggak apa-apa dengan segala konsekuensinya, ya silakan. Kita juga nggak bisa melarang, ya kan? Dari Malen, sudah mendetilkan minimalis resikonya seperti apa. Jadi kalau menjelaskan kepada jamaah itu kita harus menjelaskan resikonya juga, ya kan? Karena kenapa? Kita ini kan perjalanan kan ke negara lain kan, bukan perjalanan dari Jakarta ke Jakarta Timur gitu kan, atau Jakarta ke Bandung seperti itu. Jadi kita harus menjelaskan hal seperti itu. Karena saya pernah ya mendapatkan satu case yang luar biasa. Pada saat itu saya harus dikeluarkan dari maskapai dengan jamaah. Karena tadi jamaah itu, padahal jamaah itu udah sehat, hanya saja pihak travelnya, waktu itu saya jadi marketing, jadi agent ya, masih jadi agent ya, jadi agent itu ditunjuk sama travel tersebut untuk jadi tour leader. Untuk jadi tour leader kalau nggak salah total jamaahnya itu hampir 170 pack ya. Ya, tour leader perempuannya saya sendiri, ada ustadz pembimbing, ada tour leader laki-lakinya, ya kan. Nah jadi ada satu permasalahan, jamaah sakit, drop, masuk rumah sakit, ya kan, masuk rumah sakit, dia sesak napas lah, pokoknya asmah lah katanya seperti itu. Nah ketika pulang ya, seharusnya H-1 dia mau pulang, harusnya kan rumah sakit itu memberikan surat izin layak terbang, ya kan, bahwa pasien ini tuh layak untuk terbang. Nah itu mungkin lupa kali travelnya ya, lupa, atau mungkin handlingnya itu nggak urus dan lain sebagainya. Nah itu ketika perjalanan waktu jamaah tersebut ya di dalam pesawat ya, karena di dalam pesawat itu nggak cuma travel kita, ada travel lain ya. Itu dia cerita kalau dia baru keluar dari rumah sakit. Cuman ngomong gitu doang. Nah
kita nggak ngerti ya apa maksud daripada travel selanjutnya, travel tersebut. Ya travel tersebut itu ngomong sama pramugarinya bahwa ada jamaah yang baru keluar dari rumah sakit. Nah itu akhirnya mungkin pramugarinya berkoordinasi dengan pilot. Akhirnya saya dipanggil. Tour leader atas nama ini ya kan, dari travel ini silakan menghadap pilot. Kan saya kaget, kok ada apaan nih ya? Ya kan apa masalah visa saya, paspor saya, kan saya jadinya itu ternyata Ibu, ini jemaahnya ada yang baru keluar dari rumah sakit, mana surat keterangan layak terbang. Nah, kalau tidak ada silakan keluar pesawat, bayangkan saja. Ya kan? Nah, bayangkan saja pada saat itu saya harus berusaha untuk negosiasi dan mereka cuman butuh surat layak terbang, cuman waktunya itu persekian menit, kalau nggak sudah ditinggal sama pesawat, ya kan? Cuman mereka itu mengikuti aturan maskapai kan, mau tidak mau, ya kan? Jadi ketika kita keluar, saya tanya lagi sama pilot, butuhnya apa? Hanya surat. Apakah nggak bisa bikin surat di pesawat? Gitu kan? Gitu, oh nggak bisa. Tapi nalar saya jalan, ini visa sudah exit. Nggak mungkin kita mau balik masuk lagi ke Saudi. Ujung-ujungnya kita tidur di bandara. Ini bandara haji, bukan waktu itu kan masih bandara haji ya. Ini bandara haji. Bandara haji ini otomatis orang Saudi ini nggak mau repot. Kan di satu kan ada petugas yang pakai rompi-rompi tuh. Ya udah, saya dengan bahasa isyarat, bahasa seadahnya, bahasa Inggris, pokoknya bahasa Tarsan lah ya. Nah pokoknya saya butuh surat, ya kan? Aku keluarin real, ya kan? Ini real, saya butuh surat keterangan kan. Kalau di situ kan ada petugas kesehatan kan, kalau di bandara kan. Nah ya udah, akhirnya dia lari. Saya cuma dikasih waktu 5 menit. 5 menit, kebayang? 5 menit itu pintu pesawat udah jegrek. Jadi ini pesawat Bang Sam, kami tuh di luar pintu, kebayang kan? Saking SOP-nya jalan, kami disuruh keluar. Padahal kalau mau dipikir nunggu surat itu bisa di dalam pesawat toh. Tapi karena kata pilotnya SOP Bu, Ibu harus sama jamaah harus keluar. Sementara jamaah pada saat itu nangis gerung-gerung. Gimana? Saya harus nenangin jamaah. Saya harus bernegosiasi dengan petugas dengan pilot juga. Kebayang kan waktu itu gimana? Tapi tadi jadi tour leader tuh complicated. Iya betul. Kita mau marah, kita nggak bisa marah, ya kan? Kondisi kita mau tegas dengan itu dan marah-marah supaya kita diangkut, nggak bisa. Karena kenapa? Ini di depan jamaah, nggak mungkin. Jadi ketika jamaah, saya harus menenangkan jamaah juga, ya kan? Tapi itu tadi, saya dalam hati saya berdoa. Itulah tadi, ketenangan itu kunci utamanya. Ketenangan itu bisa bikin kita bagaimana kita harus menganalisa suatu permasalahan agar ini tuh bisa step by step tuh mendapatkan jalan keluar. Ya kan, kalau kita itu nggak tenang, otomatis kita tuh udah gerasak udah pasrah. Tapi dengan seperti itu, saya bilang saya butuh waktu 5 menit. Tolong. Tapi di uangnya itu dikasih ke saya kan, uangnya suruh pegang. Saya butuh waktu 5 menit, kabur tuh orang langsung lari, cuman bawa selembar. Jadi cuman butuh surat 1 lembar surat itu dikasih ke pilot dan alhamdulillah pas banget mendekati 5 menit dia datang. Kebayang nggak? Walaupun dia mungkin udah kontak-kontak ya, walaupun dia kan punya HP kan, udah kontak-kontak mungkin dikebayang nggak? Itu masya Allah, sujud syukur saya. Ya kan, sujud syukur, saya bilang Bu, emang waktunya Ibu kembali ke tanah air. Kalaupun misalnya nggak kembali ke tanah air, ya kan, Ibu nggak usah khawatir. Padahal pada saat saya berangkat itu direkturnya ada, tapi direkturnya duduk manis karena dia tahu. Kan tadi saya bilang kalau kita benar-benar jadi tour leader, kita nggak usah pusing. Saya cuma bilang ini bagaimana Bu, nggak usah khawatir. Nanti saya Ibu belikan tiketnya, urus saja. Dia duduk baik. Nah, tapi kalau kita tour leader yang bertanggung jawab, kita nggak perlu menyerahkan. Bagaimana kita membuat satu negosiasi dan bagaimana kita men-challenge diri kita, ya kan, untuk insya Allah semuanya tuh beres dan bisa. Nah, alhamdulillah hal-hal inilah yang permasalahan-permasalahan inilah saya kemas
ketika ada jamaah yang maaf kata dalam tanda kutip ngeyel, ketika dia sakit dan itu saya kasih tahu ada pernah case begini, ada pernah case begini, ada jamaah yang case. Mbak sudah pasti akan memberikan warning ya. Yes, warning. Berdasarkan pengalaman. Betul. Apakah si jamaah ini siap dengan resiko? Betul, resikonya itu harus dikasih tahu. Kalau misalnya siap di Saudi ini bakal lama-lama, ya nggak apa-apa. Silakan lakukan, nanti kalau drop tinggal masuk rumah sakit yang di bawah Sopwa Tower. Saya bilang gitu kan. Jadi luar biasa para calon tamu Allah ini cerita langsung pengalaman jemaah lain dalam menangani jemaah dalam kondisi sakit yang memaksa beribadah. Saya coba ingatkan lagi ke Bu Bekti, bagaimana menurut pandangan Bu Bekti secara medis ini jamaah yang memaksakan diri. Dengar dari cerita Malen kan nyaris menjadi mudorot. Bahkan mungkin beberapa orang di sekitarnya juga sampai ikut nangis, harusnya tangis haru bahagia, dia kan akan kembali ke tanah air, dia malah tangis apakah bisa terbang atau enggak. Nah ini kan hal-hal yang membahayakan. Bagaimana pandangan Bu Bekti? Kebetulan waktu itu pernah juga berangkat bareng jamaah Maklen yang lumayan agak banyak. Waktu itu 2 bus ya? 1 bus apa? 2 bis. Yang salah satu jamaahnya kena mental. Tidak perlu disebut namanya ya, tapi pada saat berangkat dari Indonesia kondisi fisik mentalnya baik-baik saja. Ternyata setelah baru landing di hari pertama itu teriak mungkin dia melihat insight atau apa yang sampai di pesawat pun, karena kebetulan waktu itu saya bawa anak saya. Di pesawat tuh sama anak saya juga baik-baik saja, tapi ternyata pada saat landing itu terjadilah fase yang dia panik, ansietasnya kumat, ya kan, teriak-teriak nggak jelas, kemudian pergi sendiri tanpa memberi kabar. Satu rombongan kita nyari dia semua gitu kan, bayangkan gimana ribetnya gitu. Betul. Kan. Tapi alhamdulillah kompaknya para mutawif itu ya, ternyata mereka di sana punya grup ya. Betul. Jadi kirim gambar gitu kan. Ada jamaah kami, salah satu jamaah kami yang dari Lombok apa dari mana ya Mbak, lupa ya? Bukan Gorontalo. Gorontalo ya. Ya dari Indonesia bagian sana lah gitu ya kan. Dan ibunya pun agak sulit bahasa Indonesia gitu kan. Akhirnya setelah berjam-jam itu ketemu gitu. Kalau yang saya sayangkan ibunya itu tidak mengkomunikasikan gitu. Sebenarnya kan kalau misalnya dikomunikasikan, apalagi memang di sana ada tenaga kesehatan, kita bisa antisipasi gitu. Dan yang tadi saya ceritakan betapa sulitnya cari obat itu gitu kan. Iya. Dan ternyata obatnya pun beda gitu kan. Kan karena obat di sana dan di Jakarta dengan di sana ternyata beda ya kan, isiannya tuh nggak sama gitu. Dan pada saat pulang, kebayangkan bagaimana kalau dia ngamuk di bandara, kan pastinya akan tidak bisa lolos naik gitu. Betul. Kan. Belum kalau oke lah dia lolos naik, tapi bagaimana kan kalau di pesawat ntar dia gimana, teriak-teriak atau gimana gitu. Akhirnya atas persetujuan kepala rombongan dan orang tuanya juga, waktu itu dia berangkat bareng ibunya. Bu, izin Bu, anaknya saya tidurkan. Gitu. Izin Bu, anaknya saya tidurkan, mungkin nanti sampai kondisinya menjelang mendarat di Jakarta, di tanah air gitu. Akhirnya ya seperti itu usaha kita. Akhirnya gitu. tindakan paksa ya. Tindakan ya mungkin mandatori, tapi kan seizin keluarganya. Ya, karena demi jamaah yang lain. Karena kan bayangin yang satu bis itu, gak mungkin diturunin di udara kan. Iya, satu bis itu nggak berangkat gara-gara si jamaah satu ini gitu. Kita ninggalin ibunya juga nggak tega ya. Gitu. Kan ibunya pun susah nanti akses atau mau koordinasi apa segala macam. Ya udahlah, Bismillah Bapak Ibu, ini ya semuanya ada resikonya. Betul, gitu kan pasti. Ya. Tapi kan resiko tidak terbang menurut saya ketimbang resiko nanti dia tidak tidak menimbulkan kematian juga sih. Betul. Tapi pasti nantinya dia cuma sekedar lemes kayak gitu kan. Ya lebih beresiko tidak terbang gitu ya. Jadi ya saya usahakan dia tetap terbang gitu. Iya itu tuh Masya Allah, itu luar biasa sih itu pengalaman kalau yang gitu. Luar biasa ya. Iya, jadi intinya jika memang ada sakit, mohon
bukan mohon. Iya, tolong- Komunikasi. Komunikasi itu harus dijaga. Iya. Biar bagaimanapun tidak kalau komunikasi itu dijaga sehingga tim medis juga Betul. mempunyai persiapan, Betul. mempunyai tindakan yang terencana dan terukur sehingga yang sakit ini tidak merugikan orang lain. Betul. Sebenarnya Gitu. sih tidak ada jamaah yang berharap sakit ya. Betul banget. Tapi kan komunikasi itu tetap harus betul. perlu. Tapi kan antisipasi itu wajib. Yes, betul banget. Tapi sepengalaman saya dengan semua cerita yang luar biasa istimewa, ya alhamdulillah tadi kembali lagi yakin bahwa ini adalah paket perjalanan yang pasti kalau dijalani diterima dengan ikhlas. Ya udah balik lagi aja. Betul, Iya. betul. Dan nggak bikin kapok. Nah, Iya. jadi para calon tamu Allah, pesan moral dari cerita Bu Bekti dan Malen adalah jika memang mengalami atau menderita sakit yang mungkin bisa kita katakan tiba-tiba begitu sampai di sana, mohon dan tolong dikomunikasikan dengan kepala rombongan atau dengan tour leader atau dengan tour guide atau bahkan dengan ustaz pembimbing sehingga tindakan medis untuk pencegahan precaution itu bisa dijalankan dengan baik ya Bu ya, Betul. tidak mengganggu yang lain dan insya Allah dengan izin Allah kalau memang Allah berkehendak untuk bisa langsung sembuh saat itu bisa langsung melanjutkan ibadah ya Bu ya. Insya Jadi Allah. seperti itu komunikasi itu sangat vital. Jangan pernah meremehkan komunikasi. Walaupun kita tidak bisa berbahasa Indonesia, usahakan komunikasi itu. Walaupun tadi dengan Malen bilang bahasa Tarzan kah atau bahasa apapun juga. Terlebih lagi sekarang zaman smart gadget ya Bu. Iya. Ya, Bu Bekti. Cukup dengan Google Translate itu sudah bisa menjawab bahasa yang Bahasa, sama. betul. Bu Bekti, terakhir sebelum saya tanya, sebelum kita tutup program episode ini, ada satu pertanyaan mungkin ringan buat saya karena saya tidak mengalami, tapi mungkin buat Bu Bekti atau buat Mak Len yang kaum hawa ini cukup jadi concern yang bisa jadi prioritas. Bagaimana dengan ibu hamil? Apakah ada batasan-batasan, anjuran-anjuran untuk melakukan, kita nggak usah bicara haji dulu deh, umroh dulu deh. Kalau haji kan pasti tingkatannya jauh lebih berat secara fisik nih. Bagaimana Bu Bekti? Kalau untuk ibu hamil dari maskapai sendiri ada pembatasan. Betul. Ya, Betul. jadi kan itu juga dibatasi karena memang di masa-masa trimester tersebut terlalu banyak resiko, Ya. baik buat si ibu maupun janinnya. Si janin. Kalau misalnya batas usianya sudah aman menurut kriteria penerbangan, ya dibalikan lagi ke jamaahnya gitu. Oke. Tapi biasanya ya kembali lagi kayak Mak Len bilang bahwa keyakinan itu jauh lebih melancarkan segala urusan sih Betul, ketimbang betul. keilmuan kadang ya. Betul, Apalagi kalau betul. misalnya urusannya itu ke Baitullah gitu. Betul. Tapi kan kita juga tidak bisa mendobrak Betul, regulasi, terutama regulasi betul. airlines ya, yang Betul. memang membatasi terutama Betul. tri semester pertama ya. Iya, betul. Tapi sebenarnya dari sisi medis sendiri, jika normal, kita bicara jika Iya. bumil ini normal, itu di usia berapa bulan kandungan bisa terbang untuk melakukan ibadah umroh, Bu? Di trimester 2. Trimester kedua ya? Iya, karena itu kan sudah kuat dan biasanya ibunya juga bebannya belum berat banget Ya, gitu kan ya. oke. Dan tidak ada resiko persalinan di awal prematur gitu. Jadi kalau misalnya memang kebetulan teman saya juga berangkat pas lagi hamil gitu. Jadi ya aman-aman aja sih. Aman-aman aja selama dia ya itu tadi menjaga kebutuhan cairan, bawa vitamin pastinya. Dan kalau memang sadar pastinya kan kita yang tahu ya kita tuh sukanya makan apa gitu. Betul. Ya. Dan di Arab itu entah kenapa mereka tidak suka pedes gitu. Nah, Iya. Jadi sambal itu amat sangat susah nyari sambal di jadi sana. kalau memang suka sambal Iya. lebih baik dibawa dari sini, begitu Bu? Iya, bawa aja lah. Iya, betul, sambal kayak- bentuk sasetan gitu ya, Iya, yang sambal kemasan-kemasan saset. gitu. Saus juga kan asem doang ya. Bener. Nggak Dan memang pedes. nggak ada rasa pedes sama sekali sih, Iya, Bu. betul. Ayam albaik aja sih yang sekarang ada rasa pedesnya ya. Ya itu hanya di Iya, bumbu ya, tapi iya. pedesnya untuk orang Indonesia mohon maaf, Iya. itu masih jauh Iya, banget ya Pak. iya, receh ya. Receh banget gitu. Paling itu sih ibu hamil insya Allah umroh atau haji tetap aman kalau selama mengikuti regulasi dari penerbangan. Nah, Tuh. bicara mengenai regulasi penerbangan untuk calon jamaah umroh yang ibu hamil, ingat lagi tadi omongan masalah surat 5 menit ya Mak ya kan? Jadi itu memang apakah diharuskan membawa surat Iya. rekomendasi dari dokter Iya. oksigen ya? Iya, karena saya pernah juga bawa ini aja bukan umroh haji ya. Ini cuma sekedar terbang ke Lombok gitu. Nah, Oke. iya, itu memang dokter. Apalagi long haul ya. Dokter SPOG punya satu prosedur dan mereka sebelumnya mereka pasti memastikan bahwa ibu dan janin aman dan akan ada surat layak terbang bahwa ibu Siap ini terbang. usia
usia kehamilannya sesuai dengan regulasi penerbangan dan perlu diperhatikan masing-masing maskapai beda. Betul. Iya. Betul. Jadi kembali lagi ke maskapai. Betul, kembali lagi maskapai. Jadi para calon tamu Allah, jangan remehkan jika ibu hamil itu sedang hamil, pastikan dan konsultasi ke dokter kandungan. Jika memang harus terbang untuk menunaikan ibadah umroh, konsultasikan ke dokter kandungan kapan waktu yang tepat setelah pemeriksaan janin itu sehat dan ibu juga sehat, sehingga dokter merekomendasikan untuk mengeluarkan atau menerbitkan surat layak terbang, sehingga tidak akan jadi drama berseri-seri baik itu di counter check-in, di bandara atau mungkin di pesawatnya. Tambahannya, tambahannya jangan lupa berkomunikasi dengan pihak travel bagaimana regulasi setiap maskapai, karena regulasi setiap maskapai itu beda-beda. Ya. Ada yang mengizinkan dan ada yang tidak mengizinkan sama sekali walaupun dia baru hamil. Jujur, kalau saya pribadi dengan Mak Len punya satu cerita unik dan lucu ya Mak ya. Jadi rombongan itu sekitar 9 orang atau 10 orang Mak ya. Betul. Begitu mereka check-in semua, ada satu ditolak Bu. Hamil. Ternyata hamil, tidak menyiapkan surat dokter, hanya surat dokter dari puskesmas yang tidak bisa diterima oleh maskapai ASV. Jadi berdasarkan pengalaman seperti ini, Dan dia pun tidak ngasih tahu kita kalau dia hamil. nah, ini masalah komunikasi dengan Iya. Jadi dia itu calon jamaah ini hanya bawa surat keterangan hamil dari puskesmas, which is itu tidak diakui, gitu, karena memang harus ke dokter spesialis betul, SPOG. Kedua, masalah itu muncul check-in baru menghubungi Malen. Malen pun kaget kenapa dari awal tidak komunikasi. Jadi saya tekankan sekali lagi, komunikasi terutama untuk urusan kesehatan amat sangat penting. Jangan pernah remehkan kesehatan. Jangan pernah remehkan kesehatan terutama untuk menunaikan ibadah umroh. Karena biar bagaimanapun umroh atau haji adalah ibadah yang sangat menuntut fisik seseorang hamba Allah untuk menunaikan dengan sebaik-baiknya sehingga amal ibadah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu Bekti ada tambahan dengan Malen? Satu lagi Boleh, terkait silakan. kehamilan untuk jamaah yang terutama hamil ya dan sudah memilih travel mana yang akan dipercayakan untuk mengantar sampai ke Baitullah, itu baiknya tidak konsul ke travel yang lain gitu. Artinya misal udahlah saya hamil, saya mau berangkat pakai Mak Len gitu kan, saya mau diantar sama Mak Len gitu, karena Mak Len akan punya hubungan sendiri dengan maskapai tertentu gitu. Ada kalanya jamaah kayak second opinion ke travel lain. Ternyata travel lain pakainya maskapai yang lain, yang mungkin bukan yang besar gitu. Betul. Jadi ternyata punya aturan yang berbeda. Kemudian timbulnya apa? Timbulnya tidak terbina trust. Jadi anggapannya, kok di Mbak Leni susah banget sih? Ini di travel ini boleh gitu. Karena ya kembali lagi tadi, masing-masing maskapai itu punya regulasi masing-masing. Ternyata Mak Len mungkin pakainya yang direct. Untuk pesawat direct itu kan lama ya. Pastinya mereka pakainya pesawat yang besar karena kan pastinya afturnya juga yang nggak berhenti di langit gitu ya kan. Iya. Pastinya akan terjadi terjadi kontraksi. Untuk yang tidak hamil aja itu pastinya akan bengkak-bengkak. Apalagi yang bengkak ya duduk apalagi yang hamil ya kan, duduk selama itu. Jadi masing-masing memang bener-bener itu pengalaman juga ya, karena pernah ada juga yang bilang, kok pakai ini bisa, kenapa pakai yang ini nggak bisa. Jadi tolong pada saat misalnya sudah memilih travel agent yang akan mengantar atau mengawal, menemani, mendampingi ke Baitullah, cukup percayakan. Sama ya, itu tadi jujur sama kondisi. Sebenarnya saya begini-begini, saya ada penyakit ini. Komunikasi. Iya, betul. Supaya solusinya cepat ditemukan juga gitu. Karena semua travel ya inginnya memberangkatkan jamaahnya gitu. Betul. Dengan selamat, ibadahnya lancar, pulang ke tanah air selamat juga. Betul. Gitu. Mbak Len, mungkin ada tambahan? Karena kesehatan ini isu yang penting nih, tema yang penting buat kita. Apapun kondisinya, ketika jamaah pengen mendaftar, pokoknya jujur untuk memberikan informasi tentang kesehatan kita. Kalau kitanya misalnya punya penyakit, kalau misalnya kita punya hal-hal yang memang berkebutuhan khusus atau obat-obatan yang memang harus continue diminum dan lain sebagainya, komunikasi saja. Jangan sampai karena kita jujur kita takut ditolak sama travel, tidak. Insya Allah segala sesuatunya itu ada treatmentnya ya. Karena kenapa saya bilang seperti itu, kami pun pernah mendapatkan jamaah yang
gagal ginjal, jamaah haji yang gagal ginjal juga pernah saya terima, jamaah yang berkebutuhan khusus baik daripada tadi saya bilangin disleksia, tunarungu dan tunawicara, baik jamaah yang memang waktu itu juga hampir umur 90 lebih dan dia memang harus saya treatment sampai, dan dia tidak mau, ini yang sampai saya berkomunikasi sama Ustadz ya, Ustadz ini gimana ini, udah nggak apa-apa, dia udah uzur syai, kamu nggak apa-apa ngurusinnya, walaupun ada guide juga ya kan, nah ngurusin sampai ke kamar ya kan, seperti itu, padahal anaknya tuh memang nggak punya uang ya kan, untuk ngeberangkatin waktu itu, ingat banget saya harus ngurusin totalitas ya kan, beliau umur 90 dan nggak mau sama yang lain, maunya sama Malen kayak begitu. Nah, favorit deh. Jadi maunya sama Malen. Saya sampai bilang astagfirullah, ini bagaimana kalau ke kamar mandi, tapi untuk pas ke kamar mandi maunya sama yang laki-laki ya kan, stres juga saya ya kan. Jadi hal-hal seperti itu komunikasikan dengan baik kepada travel dan buat satu pernyataan ketika maaf kata ya, ada hal yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya kan, dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawab daripada jamaah ya kan, karena kenapa kita nggak mungkin tidak mau berkomunikasi di awal ya, jangan sampai nanti menjadi miskomunikasi dan akhirnya kita jadi perang argumen kan dan statement. Jadi jamaah pokoknya komunikasi, mau sakitnya apa dan lain sebagainya. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan baik dan mencari win-win solusinya. Ya, segala sesuatu tidak mungkin tidak ada win-win solusinya, asal jamaah dan calon tamu Allah itu mau terbuka kepada pihak travel. Jadi dengan begini kami bisa menyikapi dan memberikan arahan yang baik kepada calon tamu Allah. Itu aja sih Bang Sam. Baik, para calon tamu Allah yang berbahagia, insya Allah selalu dirahmati Allah Ta'ala. Begitu dalam penjelasan dari Bu Bekti dan Mak Len terkait dengan tema kesehatan untuk menunaikan ibadah umroh. Akhir kata dari saya dan ingin mengingatkan bahwa sehat itu adalah sebuah amanah dari Allah, dan menjaga kesehatan adalah bagian dari menjaga ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan pernah remehkan masalah kesehatan, terutama saat fisik dibutuhkan untuk menunaikan ibadah umroh, terlebih lagi haji. Insya Allah dengan adanya tayangan ini, edukasi yang bisa kita berbagi bersama-sama, insight yang kita dapat bersama-sama, dan juga Allah selalu menjaga kita dalam kesehatan, serta insya Allah tidak tanggung-tanggung, tidak tunggu-tunggu lagi tahun Hijriah berganti. Tahun 1447 Hijriah ini Allah mampukan, Allah panggil kita untuk segera menunaikan ibadah umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, jangan lupa untuk para calon tamu Allah untuk mengikuti, untuk follow, like, subscribe dan share di bawah ini sosial media, akun sosial media Melek Umroh dan Inspirator Pesyiar Baitullah, yang mana begitu banyak informasi, terutama pembelajaran, edukasi, dan insight-insight serta pengalaman-pengalaman dan juga program-program atau paket-paket umroh terbaru khusus umroh ramah lansia yang seperti ada di belakang saya ini. Umroh ramah lansia ini bersama lansia umroh penuh berkah dan kenyamanan insya Allah, karena syiar dari Melek Umroh adalah syiar dari hati. Baik, jangan lupa untuk tetap stay tune di channel YouTube Melek Umroh ini. Insya Allah di episode berikutnya tidak kalah seru, tidak kalah tegang, dan tidak kalah ramai, karena insya Allah saya dan Mak Len akan membahas bagaimana tips dan trik menghindari travel company yang red flag, karena isu ini cukup bermanfaat bagi para calon tamu Allah untuk lebih memfilter, mempelajari dan menseleksi bagaimana cara-cara atau ciri-ciri travel umroh yang amanah bisa melayani calon tamu Allah dengan sebaik-baiknya di tanah Haramain, di Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Baiklah para calon tamu Allah, sekian dari episode kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.